Orang-orang menuntut kebebasan berbicara sebagai kompensasi atas kebebasan berpikir yang jarang mereka gunakan. Lakukan atau jangan lakukan, Anda akan menyesal keduanya. Saya merasa seolah-olah saya adalah bagian dari permainan catur, ketika lawan saya mengatakannya. Bagian itu tidak bisa digerakkan. Tidak ada kejahatan yang lebih besar yang bisa diderita seseorang selain membenci wacana yang masuk akal. Kesedihanku adalah kastilku. Dimanapun ada kerumunan, ada ketidakbenaran. Takdir, maka, bukan apa-apa dari kecemasan. Jalan yang dimulai dengan baik adalah pertempuran yang setengah dimenangkan. Yang penting adalah memulai dan memulai. Semua kelihayan manusia mencari satu hal, untuk dapat hidup tanpa tanggung jawab. Pengulangan adalah realitas dan keseriusan hidup. Tidak ada yang membuat setiap orang begitu takut untuk mengetahui betapa besar kemampuannya untuk melakukan dan menjadi. Bukan jalan yang merupakan kesulitan, melainkan kesulitanlah yang merupakan sang jalan. Saya merasa semakin sedikit untuk mengatakan, sampai akhirnya, saya menjadi diam, dan mulai mendengarkan. Saya menemukan dalam keheningan, suara Tuhan. Menjadi seorang wanita adalah sesuatu yang sangat aneh, membingungkan, dan rumit sehingga hanya seorang wanita yang bisa bertahan dengannya. Orang-orang puas dengan tingkat keputusasaan yang bisa mereka toleransi dan menyebutnya kebahagiaan. Untuk mondar-mandir, mencari untuk mendapatkan status, mencari untuk mendapatkan kepentingan, saya tidak bisa memikirkan hal yang lebih konyol. Orang percaya yang percaya diri adalah orang berdosa yang lebih besar di mata Allah daripada orang yang tidak beriman yang bermasalah. Saya sangat disalahpahami sehingga orang-orang salah paham bahkan ketika saya memberitahu mereka saya salah paham. Pintu menuju kebahagiaan terbuka keluar. Carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu menjadi seperti bunga lili dan burung-burung, menjadi sunyi senyap, maka sisanya akan ditambahkan kepadamu. Tanpa risiko, iman adalah suatu kemustahilan. Hal yang paling ditakuti pengecut adalah keputusan.
Hal-hal tertinggi dan terindah dalam hidup tidak harus didengar, tidak dibaca, atau dilihat, tetapi jika seseorang mau, harus dijalani. Filsafat selalu membutuhkan sesuatu yang lebih, membutuhkan yang abadi, yang sejati, berbeda dengan yang bahkan eksistensi penuh seperti itu hanyalah momen bahagia. Hidup dijalani ke depan, tetapi dipahami ke belakang. Berani berarti kehilangan pijakan sesaat. Tidak berani berarti kehilangan diri sendiri. Dalam kemurungan besar saya mencintai kehidupan, karena saya mencintai kemurungan saya. Trik hebat dengan seorang wanita adalah menyingkirkannya sementara dia pikir dia sudah menyingkirkanmu. Dalam arti terdalam, keberadaan dalam keadaan dosa adalah dosa. Dosa-dosa khusus bukanlah kelanjutan dari dosa, mereka adalah ekspresi kelanjutannya. Pertanyaannya bukan menjadi atau tidak menjadi. Itu adalah apa yang harus kita lakukan sampai kita tidak. Keputusan yang baik adalah kemauan kita untuk melakukan segala yang kita bisa dengan kekuatan kita. Itu berarti melayani Tuhan dengan semua yang kita punya, baik itu sedikit atau banyak. Setiap orang dapat melakukannya. Dia yang selalu berharap yang terbaik menjadi tua, tertipu oleh kehidupan, dan dia yang selalu siap untuk yang terburuk menjadi tua sebelum waktunya, tetapi dia yang memiliki iman, mempertahankan pemuda yang kekal. Hadapi kenyataan menjadi dirimu apa adanya, karena itulah yang mengubah dirimu. Keadaan yang paling menyakitkan adalah mengingat masa depan, terutama yang tidak akan pernah Anda miliki. Cinta tidak mengubah yang dicintai, itu mengubah dirinya sendiri. Cinta adalah ekspresi orang yang mencintai, bukan orang yang dicintai. Mereka yang berpikir bahwa mereka hanya dapat mencintai orang yang mereka sukai tidak mencintai sama sekali. Cinta menemukan kebenaran tentang individu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ada dua cara untuk dibodohi. Pertama adalah percaya apa yang tidak benar, yang lain adalah menolak untuk percaya apa yang benar. Orang yang tidak bahagia tidak pernah hadir untuk diri mereka sendiri karena mereka selalu hidup di masa lalu atau masa depan. Saya melihat semuanya dengan sempurna. Ada dua situasi yang mungkin seseorang dapat melakukan ini atau itu. Pendapat saya yang jujur dan saran ramah saya adalah ini: lakukan atau tidak lakukan, Anda akan menyesal keduanya. Kebanyakan orang bersikap subjektif terhadap diri mereka sendiri dan objektif terhadap semua orang lain.
Kadang-kadang objektif menakutkan, tetapi tugasnya justru menjadi objektif terhadap diri sendiri dan subjektif terhadap semua orang lain. Maka, ini adalah paradoks utama pemikiran. Ingin menemukan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran itu sendiri. Seorang pria berdoa, dan mulanya dia mengira bahwa doa itu berbicara. Tetapi ia menjadi semakin diam sampai pada akhirnya ia menyadari bahwa doa adalah mendengarkan. Fungsi doa bukanlah untuk mempengaruhi Tuhan, tetapi untuk mengubah sifat orang yang berdoa.